berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, kita berjumpa kembali ya dalam talk show pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Dan kali ini masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Kerembung. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih cara beternak kambing dan domba. Ya, kalau mungkin selama ini bagi Anda yang mengenal kambing, ini mungkin menyamakan dengan domba sebenarnya ya. Padahal beda loh ini sebenarnya ya. Nah nanti perbedaannya seperti apa nanti dijelaskan oleh sahabat-sahabat dari BP Kerembung ya. Selama ini kita tahunya ini kambing sama dengan domba, tapi beda ya. Dan kambing pun banyak jenisnya. Domba pun mungkin juga banyak jenisnya gitu kan. Dan nanti seperti apa cara berternak kambing dan domba, kemudian pemanfaatan dari kambing maupun domba ini seperti apa. Kita tahu kambing ini enak buat sate ya Pak, Mbak. Apalagi yang muda gitu. Iya kan? Enakan tongseng. Nah nanti ada juga dimanfaatkan susunya. Kalau nggak salah ini etawa ya. Ini karena banyak sekarang disukai punya market tersendiri gitu ya. Kemudian bagaimana syarat-syarat ataupun berternak kambing, baik itu dari kandangnya ya, kemudian juga apa-apa saja yang harus diperhatikan dan sebagainya. Baik, di sini ada Pak Rohim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rohim. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabarnya bagaimana Pak Rohim? Alhamdulillah. Ini hari Jumat biasanya senam pagi ya kalau tadi? Enggak? Enggak ya? Dulu sering, sekarang enggak. Oke. Masih pandemi. Senamnya di rumah sendiri-sendiri ya. Kemudian ada Mbak Wahyu ya. Iya. Mbak Wahyu, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Kabarnya gimana ini? Baik juga ya? Alhamdulillah. Di sebelahnya ada Mas Ferdi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ferdi. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah. Baik semuanya. Nah, kita bicara tentang cara beternak kambing dan domba. Sebelumnya, saya ingin tahu nih, kenapa sih kita itu harus, alasan apa ini Pak Rohim yang bisa kita sampaikan ke sahabat Suara Sidoarjo? Kenapa harus kambing dan domba sih? Kemudian kalau memang tadi apa betul bahwa kambing dan domba itu berbeda gitu? Kalau misalnya berbeda mungkin bisa dijelaskan spesifikasi ciri-cirinya ini kayak apa ini? Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih. Untuk Kabupaten Sidoarjo sendiri sebenarnya punya beberapa faktor pendukung. Mengapa kok kita beternak kambing maupun domba, juga beternak yang lainnya seperti sapi juga. Ada beberapa faktor pendukung di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, faktor pakan. Pakannya itu berupa hijauan maupun daun-daunan itu selalu tersedia. Kalau kita lihat di kabupaten lain sewaktu musim kemarau itu, bahkan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Jombang, kalau musim kemarau panjang gini hijauannya itu ngambil jerami pagi aja dari ke Kabupaten Sidoarjo kayak Lamongan gitu. Iya. Kekurangan hijauan. Untuk Kabupaten Sidoarjo sini sendiri masih berlebih. Oke, gitu. Jadi itu faktor pendukungnya. Ini harus dimanfaatkan gitu ya Pak ya. Salah satunya yaitu tadi bahwa untuk dalam hal pakan ternak kambing ini masih ada stoknya masih banyak, melimpah. Dan
sebisanya kita manfaatkan. Gitu loh. Oke. Faktor pendukung lainnya itu ya itu ketersediaan bibit. Pendukungnya yang lainnya yaitu lahan masih ada, nggak butuh lahan begitu luas kok. Yang penting juga mengganggu lingkungan. Bisa kita berternak kambing maupun domba di pekarangan belakang rumah bisa. Oke, kemudian itu saja ya Pak ya. Ada lagi juga. Ada lagi, monggo silakan Pak Wahyu. Nambahin lagi kalau kenapa kita harus berternak kambing, keuntungannya yaitu modalnya kecil sudah bisa untuk mulai untuk ternak kambing. Emang modalnya kecil Mbak? Bisa mungkin dari modal 5 juta sudah bisa untuk membeli 2 pasang kambing. Enggak sampai 5 juta. Enggak sampai 5 juta. Kita kalau beli aja yang betina bunting itu harganya kurang lebih 2,5 juta. 2 juta. 2,5 juta, 2 sampai 2,5 juta. Yang bunting. Kita pelihara antara 5 sampai 6 bulan kan sudah berangkat. Oke, berarti yang harus kita beli ini sepasang ya? Iya. Yang jantan sama yang betina, tapi kalau bisa yang bunting gitu ya Yang Pak? bunting. Oh iya, 2 ini udah cukup ya? Oke, kemudian? Dan ini kambing itu hewannya mudah beradaptasi, jadi gampang kalau itu misalnya di lingkungan gitu ya? yang baru gampang beradaptasinya. Jadi makanya untuk memulai bisnis ternak kambing mudah karena soalnya kambingnya sudah mudah beradaptasi juga. Kedua itu cepat panennya. Mungkin misalnya kita punya 5 ekor kambing, mungkin dalam 1 tahun bisa bisa berkembang sampai 25 ekor gitu. Wih, 5 ekor kambing dalam setahun bisa sampai 25 ekor ya? Beranak pinak gitu ya? 5 pasang. 5 pasang. 5 pasang. Oke. Dan juga kambing punya banyak manfaat, yaitu kandungan proteinnya tinggi, misalnya juga dagingnya, susunya, kulitnya, bulunya bisa dimanfaatkan. Dan juga kotoran kambing juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, pupuk organik. Iya, jadi semua yang ada di kambing tidak menguntungkan kalau benar-benar bisa mengolahnya. Oke, jadi jangan segan-segan untuk memelihara kambing ya. Selama ini mungkin kita sebenarnya kalau memelihara kambing itu dengan baunya sih sebenarnya, iya kan? Tapi sekarang katanya udah ada kayak bahan untuk penetralisir bau ya. Iya. Ada maksudnya bau dalam arti bau kambingnya, bau kandangnya kambingnya. Bau kandang. Kalau bau kandang itu masih bisa kita kita rekayasa, kita bisa memanage, istilahnya mengecilkan kadar baunya bisa. Tapi untuk kambing sama domba, memang ciri khasnya kambing itu baunya kalau orang Jawa mengatakan lebus. Iya. Jadi beda betul ya Pak ya? Beda ya. Kambing sama domba beda. Nah ini seperti apa sih? Apa yang domba itu yang bulunya yang putih kayak wallet, keriting-keriting gitu ya. Kalau yang kambing itu yang halus gitu ya. Yang halus. Soalnya dari nenek moyangnya itu domba itu asal usulnya dari Eropa. Kalau untuk kambing itu Asia. Nenek moyangnya itu dari dataran tinggi Tibet, India. Daerah Asia. Jadi kambing itu identitas dengan hewan pegunungan. Yang domba ya Pak ya? Kambing. Oh yang kambing. Makanya kambing itu biasanya kalau kita gembalakan sukanya manjat-manjat. Oke. Tapi ini sama-sama menguntungkan nggak kalau domba sama kambing ini? Sama-sama menguntungkan, tergantung kesenangan si pemilik maupun pemelihara. Sukanya kambing apa domba. Tapi untuk treatment atau perawatannya mungkin lebih rumit kambing atau domba atau sama saja? Sama saja, iya. Sama itu saja. tadi kambing dan domba itu hewan yang mudah beradaptasi. Bisa cepat menyesuaikan lingkungan. Baik lingkungannya pegunungan maupun lingkungan dataran rendah, cepat bisa menyesuaikan lingkungan. Oke, yang bisa jadi hewan kurban itu apa ya? Kambing atau dombanya? Sama saja, iya. sama-sama ya. Sama.
Oke, nah ini untuk sahabat suara Sidoarjo ya. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak memelihara kambing atau domba karena tadi sudah disebutkan apa kelebihan-kelebihan ketika kita memelihara kambing atau domba. Nah, ini sudah dipaparkan alasan kenapa harus memelihara kambing atau domba. Nah, sekarang saya ingin nanya juga nih, sebenarnya yang dipersiapkan ketika memelihara kambing atau domba itu apa saja sih? Gitu, yang dipersiapkan. Tadi kan yang dipersiapkan itu ada minimal 2 ya Pak ya, Pak Rokim ya. Itu tadi masalah bibit. Iya. Kemudian apa lagi nih Pak yang harus dipersiapkan? Yang pertama untuk usaha ikan peternakan itu dari SDM manusianya sendiri. Yang pertama itu harus punya kemauan. Kalau kita punya kemauan, apapun cuaca yang bagaimanapun tetap kita laksanakan. Kalau kita nggak punya kemauan, nggak mungkin lah. Yang pertama kemauan, yang kedua yaitu punya sedikit banyak keterampilan. Iya. Kemudian lagi masalah dari segi hewannya sendiri, yang pertama itu ketersediaan bibit. Nah, bibit ada, kemudian tempat, pakan, pemasaran. Oke, jadi bibitnya ada, tempatnya ada, kemudian pakan dan pemasaran. Cuman itu saja faktornya ya Pak yang harus kita perhatikan ya. Nah ini saya ingin tahu juga nih, sebenarnya kalau berkaitan dengan bibit ya, tadi mungkin bisa disebutkan nggak kira-kira bibit yang baik itu ciri-cirinya seperti apa, kemudian belinya di mana? Kalau masalah bibit itu saya kira tempatnya sentra di sini, sentra kambing maupun domba banyak. Misalnya di Pasar Krian itu ada, Pasar Gempol, kemudian di tempat-tempat tiap desa sekarang ada. Pasti ada ya Pak pasti ya? ada yang menjual bibitan itu ada. Ciri-cirinya gimana sih? Untuk bibitan yang sehat itu yang pertama itu dia berdiri tegak, nggak ada dari segi apa fisiknya itu nggak ada cacat, kemudian nggak ada bekas-bekas luka. Kita lihat dari indukannya, jadi kita lihat indukannya itu jenisnya apa. Kemudian kita bisa juga tanya masalah pejantannya. Jadi silsilahnya kita lihat. Iya. Kalau lebih baik kita itu memelihara mulai dari anakan atau yang sudah remaja atau yang sudah dewasa ya? Ya tergantung. Untuk penggemukan saya kira kita itu memelihara pejantan yang remaja. Remaja saja. Remaja. Kalau untuk anakan itu nanti waktunya terlalu lama. Kemudian? Kalau untuk sekedar untuk kesenangan, untuk hobi, kita cari yang bibitan. Anakan yang sekiranya nanti dia itu keturunannya kambing maupun domba unggul. Kayak kalau kambing domba itu ekor gemuk, kemudian Morino yang lagi ngetren sekarang. Kemudian untuk kambingnya itu yang dari Senduro, Kali Gesing, Lumajang itu kepala hitam. Sekarang itu di Desa Wangkal, Kecamatan Krembeng itu dipersilangkan pejantan Saangen, kambing dari Eropa, dikawinkan sama betina dari Senduro yang kepala hitam. Hasilnya bagus anakannya itu. Oh iya. Iya, harusnya Kemarin memang kita sama-sama melihat. Jadi waktu muncul keturunannya itu sangat bagus. Dan kebetulan ada betinanya itu bisa menghasilkan susu kalau nggak salah 1,5 sampai 2 liter satu hari. Kambing jenis apa? Saangen. Di sini ada ya Pak ya kayak gitu ya. Maksudnya peternak Sidoarjo pun banyak yang banyak. Iya. Kalau untuk peternak kabupaten masyarakat Kabupaten Sidoarjo itu rata-rata itu domba ekor gemuk sama Morino sekarang gitu, yang lagi ngetren gitu. Oke, mungkin ada tambahan Mbak Wahyu?
Nggak ada. Mas Fadli mungkin ada tambahan apa? Mungkin dari saya ya, untuk proses perkawinan untuk kambing itu biasanya itu sekitar umur 1,5 tahun. 1,5 ya. Iya. Tanda-tanda birahi untuk kambing betina tidak tenang, biasanya gelisah, menghibas-hibaskan ekornya, menggosok-gosokkan pantatnya biasanya ke kandang-kandang itu. Terus kemudian mengembik terus suaranya itu. Terus kemudian di area kelaminnya, vulvanya itu keluar kayak lendir dan agak kemerahan biasanya. Lama birahi biasanya 12 sampai 18 jam. Siklus setiap birahinya biasanya 18 sampai 24 hari, rata-rata 20 hari. Gitu. Terus masa bunting apabila setelah 20 sampai 24 hari setelah dikawinkan tidak menunjukkan tanda-tanda birahi lagi, menandakan bahwa kambing mulai bunting. Gitu. Terus kemudian lama bunting rata-rata sampai 155 hari, sekitar 5 bulan Pak Kim ya. 5 sampai 6 bulan. Iya, 5 sampai 6 Terus bulan. sistem perkawinan sedarah itu tidak diperbolehkan, soalnya kan nanti imbasnya ke kualitas keturunannya jelek. jadi jelek nanti. Bisa kerdil bisa cacat gitu. Terus kemudian Ternyata Sama aja, iya. kemanusiaan kok. yang paling juga bagus dilarang ya gitu loh. yang paling bagus jadi kawin silangkan tadi itu. Iya, sama aja Silang itu ya. istilah pertengahannya itu cross breeding. Iya, bisa menghasilkan kambing yang Kalau kualitasnya lebih baik. perkawinan sesama saudara itu kan inbreeding. Enggak, maksud saya itu kok ternyata sama. Sama iya. Dilarang Saling gitu. cari kambing yang unggul. Oke, baik. Oke. Nah, ini saya ingin tahu juga nih. Kadang kalau kita peternak pemula itu biasanya kan memang kita perhatikan budget juga, ya kan? Iya. Dengan kata lain begini, kalau misalnya kita itu membeli kambing banyak, kita takutnya tidak bisa memelihara, kemudian mati, ya kan? Nah, akhirnya ruginya juga banyak. Yang disarankan oleh para penyuluh ini, kira-kira kalau misalnya memang masyarakat ini bukan yang ingin memelihara kambing, tapi bukan peternak yang gede gitu, misalnya mungkin hanya skala kecil ya, atau medium lah, kecil ke medium atau pertengahan. Kira-kira yang harus dipersiapkan itu apa saja sih? Mungkin sarannya, peliharanya kambing cukup 10 saja. Nah, kayak gitu. Atau 5 saja dulu deh, atau berapa. Nah, nanti kalau terlalu banyak, kita tidak menguasai, akhirnya mungkin terlantar ya kambing-kambingnya, atau seperti apa. Seperti apa ini? Mungkin bisa dijawab untuk peternak pemula gitu, yang dipersiapkan apa, kemudian milih kambing, kayaknya kambing jenis ini loh yang bandel itu, yang nggak cepat mati. Nah, apa misalnya kayak gitu, apa ini Pak? Oke. Gimana, Untuk Kang? peternak di Kabupaten Segarjo sendiri, kalau saya amati itu peternak itu bukan hanya sampingan rata-rata, tapi jumlahnya cukup lumayan. Lebih dari berapa Pak biasanya Pak? Macam-macam, ada yang untuk desa Wangkal itu 5. peternaknya itu kalau saya ambil rata-rata kambing domba itu satu orang itu sampai 6 sampai 8 ekor. Segitu. Jadi, itu bisa dikatakan banyak berarti itu ya, sudah ya Pak masih ya? belum. Ya itu pemula. Kategori di bawah 10 berarti masih Pemula. pemula. Iya. Oke, Ya itu tadi yang pertama kita kita cari pengetahuan dulu lah kepada teman-teman yang sudah punya usaha, yang sudah berjalan. Jadi kita menimba ilmu gimana caranya. Tanya-tanya dulu ya Pak. Waktu kasih makan itu jam berapa sampai jam berapa, terus memandikannya itu berapa kali satu hari. Ya itu tadi, masyarakat kita itu rata-rata untuk berternak itu sekedar sampingan. Jadi untuk pekerjaan utamanya itu biasanya berpabrik. Jadi waktu libur hari Minggu maupun sore hari kan masih bisa untuk memelihara kambing maupun domba. Waktu luangnya itu masih banyak. Tapi kalau sekedar hanya pengen melihara atau hobi ya 1-2 cukup Pak. Cukup. Nah, itu apa yang disarankan Mas? Jenis kambing apa yang maksudnya itu ini kambingnya nggak rewel ya? Maksudnya
enak dipelihara, nggak terlalu Kalau ribet gitu? rata-rata sih ya, Semua kalau ya? orang-orang itu ya kambing Jawa itu kalau sekarang Untuk itu. kambing itu biasanya kambing Jawa istilahnya itu Kacang. Jawa Rangu maupun Kayak. kacangan. Iya, kacangan. Untuk dombanya itu domba biasa. Oke. Bukannya jenis kayak ekor gemuk, merino. Yang paling gampang sebenarnya itu domba. Domba ya Pak ya? Domba yang paling gampang. Oke. Untuk hijauannya itu nggak rewel gitu loh. Oke, baik. Nah, ini saya pengen tahu juga, kalau tadi bibit sudah disebutkan, nah sekarang tadi kan Pak Rokim bilang ada bibit, kemudian kandang, pangan, sama pemasaran, ya kan? Nah, sekarang kandangnya, ini kandangnya kira-kira yang bagaimana sih? Yang sederhana saja. Untuk kandang itu sebaiknya baik kambing maupun domba itu dibuat alasnya itu yang model panggung. Oh, di atas. Di atas, jadi jarak dari tanah itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Oh iya. Itu nanti kalau waktu kotorannya itu nanti kalau kan untuk lantainya itu pakai macam-macam kadang-kadang. Pakai bambu yang dibelah-belah itu. Iya. Disesuaikan sama Disesuaikan isi sama kambingnya. isi kambingnya juga. Maksudnya jangan terlalu banyak juga, ya kan? Kalau misalkan Kemudian banyak ya harus besar gitu. Kalau misalkan nggak seberapa banyak ya nggak usah besar-besar. Lantainya dibuat berlubang. Jadi kotorannya itu turun, air kencingnya juga turun. Oh iya. Jadi nggak campur sama waktu kambing maupun domba tidur itu nggak campur. Oh iya. Gitu. Iya iya Pak. Sebenarnya untuk kotorannya sendiri itu bisa dimanfaatkan kok sama air kencingnya itu bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Tapi Iya. masih butuh tahap Proses. pengolahan Iya. lagi gitu. Di fermentasi ya? Itu Difermentasi apa ya bisa. namanya? Untuk kandang itu saya kira yang pertama untuk wilayah pedesaan, saya kira rata-rata di umpama peternak di Kecamatan Jabeng itu ditaruh di samping rumah. Jadi nggak butuh tempat begitu luas. Diseket-seket. Untuk kambing dan domba itu untuk laki dan pejantan cukup 1,5 kali 2 meter. 1,5 kali 2 meter Iya. itu untuk 2 ekor kambing, 2 ekor kambing ya Pak ya. maupun domba ya. Oke, itu sudah mencukupi ya. Sudah Dengan cukup. kata lain juga nggak terlalu luas, nggak terlalu sempit, wis Iya. cukup gitu ya. Cukup. Tapi ya juga harus dijaga Mas. Soalnya kan misalkan kalau dekat pemukiman kan kadang kan orang kan wah ada kambing. Iya. Di bau nah itu. Meminimalisir baunya ya Iya. kan. Memang juga harus diperhatikan. Maksudnya gini, memelihara kambing itu nggak segampang apa yang kita pikirkan. Sebenarnya kita juga harus perhatikan Lingkungan, lingkungannya, iya. ya kan, lingkungan sosial seperti apa, bisa nerima nggak dengan ini gitu kan? Karena itu tadi ada polusi baunya ya. Nah, kalau kandang tadi sudah disebutkan, nah kira-kira ini pemeliharaannya seperti apa ini? Pak Rohim, pemeliharaan kambing dalam arti kalau kita sudah memelihara, pemberian pakan, kemudian pakan apa saja yang bagus. Nah, yang saya dengar itu pemberian pakan rumput itu nggak boleh terlalu basah ya. Katanya bisa bikin diare atau apa begitu untuk ternak. Jadi harus agak kering gitu. Untuk domba maupun kambing, kalau kambing itu identik dengan pakan dari daun-daunan. Untuk kambing, untuk domba itu rumput. Oh iya, beda berarti Rumput ya Pak ya. biasa. Daun-daunan ini mungkin daun pohon gitu ya Pak, Iya. maksudnya ya. Daun nangka, Daun nangka, kemudian pete. waru, kejanteng, apa itu sejenis daun-daunan. Paling suka untuk kambing itu. Iya iya iya. Tapi kalau yang domba Kalau rumput. domba rumput. Tapi kalau daun pun harus dilayukan dulu ya Pak, betul ya? Tergantung kebutuhannya. Kita juga harus punya pengetahuan. Oh ini daun ini proteinnya besar, yang ini kecil, yang ini kadar serat kasarnya tinggi. Yang perlu diketahui untuk beternak kambing dan domba, hati-hati kalau kasih pakan yang dari singkong, daun singkong. Itu yang harus dilayukan dulu, dijemur. Oh iya iya. Juga karena saya pernah lihat di kerembung itu dikasih kulitnya singkong, tapi dijemur dulu.
Soalnya itu punya semacam zat racun. Iya, sianida untuk singkong. Kalau dikasihkan bentuk segar itu nanti perutnya yang nggak kuat, bisa kembung maupun istilah peternakan timpani. Iya, nah itu kan ternyata benar bahwa memang pemberian makanan nggak salah-salah. Tapi kalau kalau selain daun singkong, misalnya daun nangka tadi, kalau misalnya memang diberikan dalam keadaan segar, itu juga nggak ada masalah sebenarnya Pak ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Baik, jadi khusus untuk daun singkong dan kulitnya ini memang harus dilayukan dulu ya. Ini karena berarti mungkin untuk tanaman-tanaman yang mengandung apa tadi racun-racun dan sebagainya harus dilayukan dulu. Selain apa pakan hijau itu untuk menambah berat kambing juga harus diberikan apa konsentrat. Iya. Kayak konsentrat itu kayak dedak, bungkil kacang atau ampas tahu. Dan pemberian pakan itu sehari 2 kali yaitu pagi dan sore hari. Kalau pemberian konsentratnya biasanya sebelum kasih makan hijau-hijauan. Pemberian konsentrat sebelum dikasih makan hijau-hijauan itu kayak daun-daunan dikasih makan konsentrat dulu. Konsentrat tadi berupa dedak itu tadi ya? Iya, yang dicampur air. Wis gitu tok ya sebenarnya ya, dedak campur air sudah ya. Ada lagi yaitu faktor kebersihan. Iya. Dan ini jangan lupa juga dikasih vitamin untuk menambah daya tubuh. Biar kuat, nggak gampang sakit kambingnya juga. Vitaminnya itu berupa apa sih? Apa kayak tetes-tetes air, apa semacam air yang bisa dicampur di air minumnya gitu? Bisa dari apa itu? Atau apa? Kunir ya? Suntik gitu atau gimana ya? Suntik bisa. Umumnya itu kalau di tempat saya itu saya belikan B kompleks berupa pil. Ya untuk 1 ekor saya kasih 5 butir, tapi saya rendam dulu dalam air. Nanti airnya itu kita campurkan pada air minumnya. Jadi melalui air minum. Oke, dicampur situ ya Pak ya. Kira-kira apa Pak tadi ramuannya? Kunyit. Itu apa? Kayak jamu-jamuan istilahnya. Gitu ya? Boleh, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa kan herbal. Itu bisa untuk menambah nafsu makan juga bisa, menambah kekebalan tubuh juga bisa. Oke, baik. Nah, sekarang kita bicara soal penyakit-penyakit yang biasa menyertai kambing. Nah, kira-kira ini bisa dijelaskan nggak? Kira-kira penyakit apa yang biasanya muncul pada kambing itu apa? Misalnya mungkin kandang yang kurang bersih akhirnya timbul penyakit apa? Atau makanan yang kecampuran apa kita nggak tahu, ya kan? Kemudian menimbulkan penyakit apa gitu. Kira-kira penyakit apa Pak yang biasanya sering? Untuk kambing itu kambing, domba, sapi yang paling berbahaya dan ini bisa menimbulkan kematian yang sangat cepat itu kembung. Kembung. Itu karena apa berarti Pak? Karena kebanyakan apa? Zat asam di perutnya. Berarti dari makanan ya? Dari faktor makanan. Kebanyakan zat asam, yaitu kemampuan untuk mencerna pakan itu nggak mampu. Bisa juga yang berasal dari pakan yang mengandung racun juga bisa. Nah untuk pengobatannya yang paling gampang itu kita sediakan kopi bubuk dicampur sama minyak goreng. Kopi bubuk dicampur sama minyak goreng. Saya kira salah Pak, campurannya itu gula sama air panas. Jadi sama susu. Ini sangat cepat. Jadi penyakit kembung itu sangat cepat. Nggak sampai 2-3 jam bisa menimbulkan kematian. Iya Pak. Jadi pertama kopi bubuk sama kopi bubuk minyak goreng sebenarnya. Sama minyak goreng. Harus yang baru ya Pak minyak gorengnya ya. Iya. Itu jadi, dicampur aja ya. Dicampur, nanti diminumkan secara paksa. Ada lagi kita harus sediakan garam Inggris. Garam Inggris. Tapi kita untuk garam Inggris ini juga harus tahu komposisi. Hewannya itu bobotnya berapa. Kalau obat dan vitamin kasihkan kan nggak harus tahu bahwa badannya berapa. Kalau hewannya kecil kasih vitamin atau obat yang dosisnya tinggi kan nggak mungkin bisa berakibat fatal. Biasanya peternak kalau gitu menghubungi mantri pertanian atau dokter hewan kalau misalnya nggak tahu ini sakit apanya gitu. Ya lebih baiknya kayak gitu. Soalnya kan kadang obat-obat kalau nggak dosisnya nggak sesuai takutnya tambah bahaya untuk
ini ternaknya. bagi mereka yang tidak terlalu mengerti gitu kan tentang ini, lebih baik langsung menghubungi sahabat-sahabat BPP ya, Balai Tapi biasanya kalau awal-awal gitu Mas ya, misalkan masih seberapa belum tahu gitu, biasanya kambing ini sakit gitu. Lebih baik dipisahkan dulu dari kambing yang sehat-sehat itu tadi. Terus kemudian kandangnya itu agar selalu bersih gitu loh, dari kotoran-kotoran tak apa gitu. Terus kemudian isolasi kambing dari domba yang diduga kena penyakit agar tidak menular ke yang lain. Jadi isolasinya tadi dipisah itu tadi ya caranya ya. Terus yang berikutnya ya mengadakan tes itu tadi, tes kesehatan, ya manggil kayak dokter hewan tak apa gitu. Terus kemudian dikasih disinfektan di area kandangnya itu tadi, biar bersih lah gitu. Iya. Virusnya nggak nyebar. Terus yang terpenting itu ya kalau biasanya orang-orang ternak itu ya harus vaksin biasanya kalau kambing itu. Ada vaksinnya. Ada vaksinnya juga. Ada. Nah, ini bisa dijelaskan nggak vaksinnya kira-kira usia berapa, terus berapa kali harus divaksin gitu ya? Biasanya yang melaksanakan vaksin itu peternak-peternak yang kelas, yang besar. Oke. Kalau yang biasa-biasa nggak perlu juga ya Pak ya? Nggak mungkin lah. Soalnya mengatakan vaksin untuk kambing sendiri biaya, kemudian vaksin itu kan harus punya tempat khusus. Gitu loh. Oke, baik. Pak Rohim, Mbak Wahyu, juga Mas Ferdi, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Anda sahabat yang ingin bertanya, Anda tertarik dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan ya. Kalau misalnya ingin berternak kambing maupun domba, caranya seperti apa? Memang apa yang kami sampaikan ini hanya, kalau ibarat buku itu hanya sampulnya prakata saja ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung tanya pada sahabat-sahabat dari BPP Krembung ya, bagaimana merawat, memelihara kambing maupun domba. Anda bisa bertanya di 031-896-1514 atau WA di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah, belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu.
Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Krembung ya pagi hari ini tentang bagaimana cara beternak kambing dan domba, dan tadi kita sudah berbicara cukup banyak ya mengenai penyakit-penyakit apa saja, kemudian apa yang dipersiapkan ketika kita akan memelihara kambing dan sebagainya, kemudian mengenai pakan dan sebagainya. Nah, ini kita coba simak beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Ada sebentar. Ini ada Pak Joko ya. Adakah pakan khusus untuk ternak domba yang Adakah pakan khusus untuk ternak domba agar menghasilkan bibit yang unggul? Kemudian dari Faza, ini dari Twitter ya, @Faza. Kira-kira jika saya ingin memulai ternak kambing, jenis kambing apa ya yang mudah untuk peternak pemula? Ini pertanyaan yang tadi saya sempat tanyakan ya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya suhu kandang yang baik untuk ternak kambing perah itu berapa ya? Suhu kandang untuk kambing perah. Oke, 33 dulu.
Ini masih tersisa 3 pertanyaan lagi. Kandang. Oke. Apakah ada pakan khusus untuk ternak domba untuk menghasilkan bibit yang unggul? Monggo silakan Pak, langsung satu-satu aja, langsung dijawab gitu ya, daripada nanti pusing-pusing bingung. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apa ada pakan khusus untuk domba sehingga bisa menghasilkan bibit yang unggul? Bibit yang unggul. Sebenarnya untuk masalah bibit unggul itu yang perlu kita perhatikan itu kita harus tahu silsilah induknya. Kita harus tahu itu. Jadi induknya itu bangsanya apa, kemudian berasal dari mana, kita harus tahu. Untuk faktor pakan itu sebenarnya faktor pendukung. Faktor pendukung, bukan penentu. Oke. Soalnya induk yang bibit yang bagus itu tergantung pejantan dan betinanya, induknya juga gitu loh. Dari turunannya Pak ya. Kalau turunannya bagus, unggul ya nanti akan bagus gitu ya Pak. Kalau makanan ini sebagai supporting unit aja atau yang sebagai pendukung aja gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, kalau memulai ternak kambing jenis apa yang mudah untuk peternak pemula? Ini tadi nggak apa-apa disampaikan lagi. Oke. Untuk peternak pemula untuk kambing saya kira yang paling gampang itu kambing Jawa maupun Jawa, istilah orang kita itu kambing kacangan. Itu punya kelebihan. Yang pertama itu bisa beranak sampai 4-5 ekor. Oh banyak ya Pak ya? Banyak. Produktif berarti ya? Iya. Dia punya bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat. Apapun gitu ya Pak ya? Apapun. Kemudian dia itu faktor makanan itu nggak tentu. Jadi segala macam. Dia maksudnya nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih gitu, nggak rewel pemeliharaannya itu. Jadi ini peternaknya nggak bingung-bingung kalau mau kasih makan gitu ya. Oke. Kemudian kambing Jawa ya untuk Mbak Faza ya. Bisa nanti di search kambing Jawa itu perejengannya ya opo sih, ya nanti bisa dilihat nanti. Di Google. Apa isok basa Jawa gitu. Kemudian dari Kamila, suhu kandang yang baik untuk ternak kambing perah ini suhu yang bagaimana? Silakan. Masalah suhu saya juga saya sampaikan bahwa kambing domba itu cepat sekali menyesuaikan lingkungan, baik itu faktor pakan maupun suhu maupun sebagainya. Ya termasuk cara pemeliharaannya, misalnya kita belinya di Malang, dari Malang, suhu di Malang dingin, pakannya biasanya kasih ini, kemudian dibawa ke lingkungan Gajah yang cuacanya ya cukup panas. Nggak bermasalah. Nggak bermasalah, itu adaptable ya. Jadi pinter beradaptasi ya. Yang terpenting itu kan kandangnya itu ada sirkulasi udaranya, terus terkena sinar matahari, tidak tertutup gitu loh. Kalau misalkan ditutup kan ya kasihan nih kambingnya juga kan, nggak bisa udaranya kan nggak bisa masuk ke area kandangnya itu tadi. Dan tidak lembab. Iya. Oke, sirkulasi juga ada, sinarnya ada, tidak lembab. Oke, jadi baik. kambingnya nyaman. Iya kan, kalau kan kandangnya sanitasinya bagus kan mesti. Atau rumah pemiliknya digeser buat kandang kambingnya. Loh, ini kalau di daerah Jawa Tengah atau di mana gitu ya, itu kandang-kandang hewan ternak itu lebih dimuliakan loh kalau nggak salah. Mungkin di depan ya, atau di maksudnya itu ya mungkin untuk mengantisipasi hilang atau apa kita nggak tahu ya, tapi ada yang di dalam rumah juga dan sebagainya ya kan. Untuk daerah Lumajang sendiri kemarin saya sering ke sana jalan-jalan itu, bahkan untuk beternak sapi itu kita harus di dapur. Bersebelahan. Malah pemiliknya itu di sebelah kandangnya sapi itu. Ngalah ya pemiliknya ya Pak ya. Itu soalnya ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu faktor keamanan. Nggak tahu sekarang mungkin lebih baik kondisinya. Iya. Faktor keamanannya dulu
terkenal itu kehilangan sapi kayak Lumajang itu. Iya, dan sapi sekarang ya lumayan harganya ya Pak ya. Harganya untuk bulan-bulan ini ya bukan naik lagi tapi sudah berubah harga. Iya, berubah iya. harga. Iya, nah kan, jadi peternak sapi ini lebih baik tidur bersama sapinya daripada bersama istrinya ya Pak ya. Faktor keamanan gitu. Iya. Begitu Sesekali juga, merasakan tidur begitu sama juga sapi. masalah bibit kambing dan domba sekarang itu kenaikannya itu untuk dari tahun kemarin sampai sekarang itu antara 500 sampai 1 juta. Kenaikannya. Iya. Mahal sekarang. Sudah semakin memang populasinya sudah semakin sedikit ya, populasi peternaknya. Baik, kemudian yang keempat, usia kawin domba apakah sama ya Pak dengan usia kawin kambing? Maksudnya usia kawin yang ideal mungkin ya. Berapa dan apakah sama gitu? Kambing dan domba saya kira sama, cuma sebelum mengawinkan kita harus tahu dulu. Yang pertama, agak dewasa kelamin, agak dewasa tubuh. Jadi dewasa kelamin itu, dia itu birahi, tapi masih umpama dikawinkan atau dikawini sama pejantan, tubuhnya itu masih belum siap. Jadi untuk hewan, sapi, kambing, domba, untuk birahi itu mengawinkan itu ada 2 faktor yang harus kita perhatikan. Dewasa kelamin dan dewasa tubuh. Oh iya, baik. Itu usia berapa sih Pak biasanya? Untuk dewasa kelamin itu macam-macam, kang sapi kang hewan besar jadi agak lama. Untuk kambing dan domba itu biasanya 3 bulan sudah dewasa kelamin. Tapi dia umpama jantan mau membuahi betina belum bisa jadi. Istilahnya itu kalau manusia nyuwun sewu wis brai-braine wong tapi dikongkon rabi temengan gak wani. Lah untuk betinanya itu kalau dipaksa dikawinkan sama pejantan yang sudah dewasa tubuh dan dewasa kelamin akan berbahaya. Soalnya apa? Untuk kandungannya itu masih belum siap. Organ reproduksinya itu masih belum siap. Iya. Gitu. Berarti siapnya usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. 1,5 tahun udah siap ya. Itu secara fisik dan psikis. Iya. Ternyata ada. Secara psikis dan fisik sudah siap itu 1,5 tahun ya. Iya. Catat gitu ya. Kemudian ada rose di Bulang. Adakah jenis pakan yang sebaiknya dihindari oleh peternak kambing dan domba? Jadi pakan-pakan yang sebaiknya dihindari itu apa? Kalau manusia makanan basi dan sebagainya. Nah ini apa ini? Makanan yang dihindari tadi yang tadi ya Pak ya harus hati-hati. Yang banyak mengandung racun kayak daun singkong sebaiknya dilayukan dulu, dijemur, kemudian kulit singkong. Ada lagi ini untuk betina bunting jangan sampai dikasih daun randu. Pohon randu. Itu bisa mengakibatkan keguguran. Keguguran ya Pak ya? Bisa. Walah. Walah. Ini ono-ono ya. Aduh. Tapi kalau misalnya ya kita nggak tahu juga ya kalau misalnya ini lepas dari kandang kemudian ada daun randu yang mungkin sengaja ditebang begitu ya dimakan, kita juga nggak tahu. Memang kalau pas bunting harus mendapat perawatan ekstra ya Pak ya. Jadi kalau bisa jangan sampai lepas begitu ya ucul dari kandangnya gitu. Kemudian jadi daun randu sama daun singkong ini harus hati-hati ya. Kemudian ini dari Pak Anas yang dari Sukodono, jika kambing sudah beranak, apakah anaknya harus dipisah dengan induknya? Dalam arti kandang yang beda gitu. Apakah ada perlakuan semacam itu atau enggak ada Pak? Sama dibiarkan aja kumpul begitu? Untuk kambing dan domba setelah beranak sebaiknya anaknya itu tetap ikut induknya ya. Ikut induknya. Karena apa? Dia membutuhkan susu. Apalagi untuk menyusui pertama itu kan susunya itu banyak mengandung antibodi, kolostrum, yang mengandung banyak
zat antibody itu untuk kekebalan tubuh si anaknya itu. Itu kurang lebih sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Harus sama induknya ya, Pak ya. Sama induknya. Oke, baik. Nah, ini kalau pertanyaan sudah kita jawab semua ya. Sekarang masa pemanenan ini. Nah, ini belum kita singgung sama sekali ya. Masa pemanenan. Ini usianya berapa untuk kambing maupun domba? Kemudian yang layak panen itu kondisinya yang seperti apa sih gitu kan? Monggo silakan Pak Rohim. Untuk masa panen saya kira nggak Pak, nggak waktu, tergantung permintaan. Oh, usianya Pak mungkin? Usianya itu macam-macam. Kambing muda pun nggak apa-apa kambing sebenarnya. Muda nggak apa-apa. Sekarang ini permintaan daging untuk bakul sate di seberang jalan itu cukup meningkat. Makan sate cempe. Cempe itu kan sate anaknya kambing. Anak kambing, enak itu. Permintaannya itu cukup banyak. Dagingnya kealat. Anak kambing ya, ada kambing tergantung muda. Enak itu. Ya, tergantung peternaknya. Kalau peternaknya itu memang dipakai untuk hobi, nggak akan dijual. Kalau sudah bosan baru dijual. Kalau untuk usaha memang kan nanti ada istilahnya itu waktu pemasaran. Nah, waktu pemasaran itu biasanya nggak usah kita bawa keluar, cukup ditelepon pembeli datang sendiri. Jadi nggak begitu ribet lah masalah pemasaran gitu. Dalam pada masa sekarang untuk pemasaran kambing cukup prospektif ya Pak ya? Cukup ya, bagus. Gitu kan? Jadi kita ketahui bahwa pada saat PPKM lockdown itu faktor produksi yang hubungannya dengan faktor makanan sama sekali nggak berpengaruh. Itu loh. Yang berkaitan dengan makanan ya. Biarpun kita lockdown PPKM tetap makan kita. Gitu loh. Apalagi yang tempe. Sate cempe tadi ya. Lain kalau sama industri kan beda lagi. Pasti pengaruh. Sebenarnya kalau kambing yang harga jualnya tinggi itu apa sih Pak yang paling mahal untuk saat ini? Yang paling mahal saat ini untuk dombanya itu Merino. Itu sampai berapa sih Pak? Merino kemarin saya beli bibitan umur 6 sampai 8 bulan itu 3,5 juta. 3,5 juta. Iya. Itu sudah kategori mahal ya. Mahal lah. Kemudian untuk kambingnya itu yang sekarang lagi ngetren itu kambing Kali Gesing, Senduro, kepala hitam sama Saanen. Jadi kenapa kok peternak itu suka? Yang pertama bentuk tubuhnya besar, tinggi, panjang, besar gitu loh. Iya. Gitu. Dan itu kalau misalnya dijual pasti laku ya Pak ya? Pasti laku kalau dijual. Maksudnya itu pasarannya bagus gitu. Pasarannya bagus. Dan untuk dipelihara peternak itu nggak akan rugi. Nah ini ya tadi sudah disebutkan. Baik, sudah kita bahas tentang bagaimana berternak kambing dan domba. Pak Rohim juga Mbak Wahyu, Mas Wadi, mungkin ada beberapa hal lain yang sebagai penutup yang ingin disampaikan, silakan, monggo. Gak terasa sudah jam 10 ya, gitu. Monggo, silakan. Monggo. Mbak Wahyu sebagai penutup atau Mas Wadi mau menambah, silakan. Oke. Untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo jangan ragu lah kita untuk berwirausaha maupun berwira swasta bidang peternakan. Ada beberapa faktor pendukung. Yang pertama itu bibit, ya kesediaan bibit masih ada banyak, pakan juga selalu tersedia, dan faktor pemasarannya itu cukup bagus. Gitu. Oke, jadi jangan ragu-ragu. Punya potensi yang bagus. Baik, kalau misalnya memang ada, kita katakan effort itu saat mencari pakannya ya. Nah,
itu ya memang resiko seorang peternak kan memang harus mencari pakan ya Pak ya. Untuk istilahnya pakan kan itu ngarit dan sebagainya. Untuk pakan mungkin sekarang itu sudah bisa kita modifikasi pakai fermentasi. Oke. Jadi apalagi begitu. Kita satu ya kan? kali buat bisa untuk 1 minggu. Dan kebersihan kandang ini juga harus tetap dijaga. Kebersihan ya kan? kandang. Yang penting kita kemauan dan kita hati-hati, selalu hati-hati. Oke. Ada tambahan lagi, Mbak Wahyu, Mas Fadri? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Baik, sahabat, baru saja kita simak. Terima kasih Pak Rohim, Mas Ferdi, Mas Wahyu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya warga Sidoarjo yang ingin memulai peternak kambing dan domba. Jadi jangan ragu-ragu ya. Tapi sarannya tadi itu sebelum memulai memang harus tanya-tanya dulu ya sama ahli-ahlinya gitu ya, karena memang ini yang sangat dibutuhkan adalah wawasan kita mengenal kambing dan domba itu terlebih dahulu. Baik, untuk bahasan-bahasan lainnya sekali lagi bisa Anda simak Jumat depan dengan waktu yang sama tentunya, tapi dengan tema yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.